Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Erlangga Gowo dengan NIM 03641282025055. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Sriwijaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai RLC Transient DC. Jadi tujuan utama untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Analisa Transient Rangkaian Listrik atau RL3. Jadi kita akan membahas mengenai transient dasarnya terlebih dahulu melalui pengertian. Jadi what is transient? Apa sih transient itu? Jadi transient ialah proses peralihan yang terjadi pada rangkaian listrik, baik tegangan, arus maupun waktu. Nah, proses transient biasanya terjadi pada rangkaian-rangkaian yang mengandung komponen penyimpan energi, seperti induktor dan kapasitor. Proses ini timbul karena energi yang diterima atau dilepaskan oleh komponen tersebut tidak dapat berubah seketika, yaitu arus pada induktor dan tegangan pada kapasitor. Nah, secara sederhana, proses transient ini adalah proses ketika kita sebelum menghidup eh, ketika kita menghidupkan rangkaian elektronika, kita menghubungkan rangkaian elektronika itu akan terjadi dulu lonjakan. Nah, jadi secara sederhana contohnya adalah ketika saat menghidupkan motor. Nah, ketika kita menghidupkan motor itu adalah namanya proses starter. Nah, jadi proses starter itulah sebelum motornya hidup dan berjalan normal, proses starter itulah yang dinamakan proses transient. Nah, jadi eh, pada motor ada namanya proses start tersebut. Nah, selanjutnya ada proses ketika lampu TL contohnya. Jadi seperti dosen saya bilang, kalau lampu TL itu lampu versi lama sepertinya ya. Jadi lampu TL itu ketika pertama kali hidup dia akan berkedip dulu, mati hidup mati hidup. Nah, jadi itu proses transient. Lalu lampunya baru keadaan normal hidup seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk rangkaian dari RLC transient DC. Sesuai namanya RLC, jadi menggunakan komponen resistor, induktor, dan kapasitor, dan menggunakan sumber arus searah atau DC. Oke, jadi untuk menganalisa rangkaian ini kita menggunakan KVL atau Kirchhoff Voltage Law, di mana bentuknya adalah tegangan sama dengan tegangan pada R ditambah tegangan pada induktor, tegangan pada ditambah tegangan pada kapasitor. Nah, kita jabarkan tegangan pada resistor itu adalah R dikali I, lalu tegangan pada induktor itu L dikali DI per DT ditambah tegangan pada kapasitor yaitu 1/C integral I dt. Selanjutnya, kita hilangkan diferensial pada tegangan kapasitor ini. Didapat hasilnya seperti ini. IDT-nya, I fungsi waktunya diturunkan, sama seperti ini, diturunkan kedua. Selanjutnya, integralnya hilang. Lalu kita misalkan nih bahwa DI per DT-nya itu adalah D. Jadi secara sederhana rangkaiannya seperti ini. R dikali D ditambah L dikali D kuadrat ditambah 1/C dikali di fungsi waktu sama dengan 0. Oke, kita rapikan lagi untuk pangkat yang tertinggi kita susun ke depan. Selanjutnya kita hilangkan bentuk L karena kita akan membuat konstanta D kuadrat ini menjadi 1 karena itu adalah bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2. Jadi kita bagi dengan kita kali dengan 1/L, lalu akan mendapatkan hasil D kuadrat ditambah R dibagi L dikali D ditambah 1 dibagi L dikali IT sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear orde 2.
Nah, jadi untuk persama ini diferensial linear order 2 ini mempunyai akar-akar berikut ini. Nah, jadi D1, D2 itu rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita masukkan bahwa B-nya ini adalah RL, lalu kita masukkan min R dibagi L, lalu B kuadratnya di sini. Oke, mohon maaf, ini seharusnya ada buka kurung ya. Dalam kurung selanjutnya ini ada 4 LC hanya 1 dikali dengan 1 per LC, jadi hasilnya 4 per LC dibagi dengan 2. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini ketika kita sederhanakan. Selanjutnya akan menjadi bentuk sederhana seperti ini. D1 2 sama dengan min R per 2L plus minus akar kuadrat dari R per 2L dikurang 1 per LC. Oke, dari rumus yang kita dapat tadi, akar-akar persamaannya ini, selanjutnya kita misalkan bahwa yang di depan ini adalah alfa, yang di belakang adalah beta. Jadi nanti D1-nya mendapatkan alfa plus beta, sedangkan D2-nya mendapatkan alfa min beta. Nah, dari rangkaian RLC transient DC ini memiliki 3 kemungkinan kondisi. Jadi yang pertama adalah ketika kuadrat dari R per 2L itu lebih besar dari 1 per LC. Selanjutnya, ketika kuadrat dari R per 2L itu sama dengan 1 per LC, selanjutnya lebih kecil. Ya, jadi akar-akar persamaan dari yang pertama ini akan real dan tidak sama akar D1 dan D2-nya. Dan selanjutnya yang kedua itu akar-akar D1 dan D2-nya akan sama. Selanjutnya yang ketiga akar-akar D1 dan D2-nya berbentuk kompleks conjugate. Nah, solusinya dari ketiga ini adalah yang pertama. Ini adalah solusi dari persamaan I terhadap waktunya. Selanjutnya akan menyebabkan ketika proses ini memenuhi akan terjadi grafiknya berbentuk overlap. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua itu seperti ini persamaan arusnya. Selanjutnya untuk grafiknya akan berbentuk critically dead. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika kuadrat dari R per 2L itu lebih kecil dari 1 per LC. Nah, solusinya akan seperti ini. Selanjutnya, kondisi grafiknya akan underdamped, akan berosilasi di seperti gelombang sinusoidal. Jadi, ini adalah 3 kemungkinan kondisi yang terjadi pada rangkaian RLC transient DC. Oke, selanjutnya kita masuk nih contoh soal dari rangkaian RLC transient DC. Jadi ini saya screenshot ya rangkaiannya dari aplikasi Proteus. Jadi untuk soalnya adalah find equation of current I terhadap T. Value of current at time T is 0.2 second. Oke, jadi ini yang diketahuinya sumbernya itu DC, baterai 20 volt, terus resistornya resistansinya 9 ohm, induktansinya 1 Henry, jadi kapasitansinya 0,05 farad. Oke, jadi kita menggunakan analisa KKL seperti teori yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke teori dan ini adalah bentuk persamaan diferensial linear order 2. Lalu kita masuk ini R dibagi dengan L. Kita tahu bahwa resistansinya adalah 9 ohm. 9 ohm
9 ohm. Kita tahu bahwa resistansinya adalah 9 ohm, lalu dibagi dengan induktansinya adalah 1, jadi hasilnya adalah 9. Selanjutnya ini ada LC ya. LC L-nya itu 1 dan C-nya 0,05. 1 dibagi 0,05 adalah 20. Nah, selanjutnya adalah akar-akarnya akan seperti ini. Selanjutnya ini yang diketahui tadi dari soal. Oke, jadi akar-akarnya akan seperti ini. Kita masukkan R-nya tadi 9, 2L. 2 dikali 1 Henry adalah 1. 2 ditambah akar dari 9 dibagi 2, 4,5 dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini untuk akar yang pertama. Selanjutnya didapat hasilnya adalah 20,25 dikurang 20. Kalau teman-teman perhatikan bahwasanya ini adalah bentuk dari kondisi dan ini kondisi. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya ini adalah 20,25 dan ini 20, berarti 20,25 itu lebih besar dari 20, sehingga kita akan mendapatkan kondisi pertama, yaitu kondisi overdamped. Jadi selanjutnya itu ada D1 sama dengan min 4,5 ditambah 0,5, hasil dari akar ini adalah min 4. Oke, selanjutnya sama seperti yang akar yang kedua, sama seperti akar yang pertama, dan hasilnya adalah min 5 untuk akar yang kedua. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya ketika kita mendapatkan akar-akar persamaan dari soal ini, kita akan mencari persamaan waktu, persamaan arus terhadap waktu. Nah, jadi ini adalah persamaan umum dari kondisi kita. Kondisi yang pertama yaitu kondisi pada kondisi sebelumnya, yaitu kondisi rangkaian ini. Ini adalah persamaan solusinya, persamaan I terhadap waktu, dan ini kondisi kita. Oke, kita lanjut. Bahwasanya kita akan mencari T sama dengan 0 atau waktu mula-mulanya terlebih dahulu. Kita masukkan bahwa I-nya pada 0 atau pada keadaan mula-mula, didapatlah C1-nya eksponen pangkat min 4 dikali 0 ditambah C2 eksponen pangkat min 5 dikali 0. Jadi hasilnya adalah C1 plus C2 sama dengan 0 atau C1 sama dengan C2. Jadi setelah mendapat itu, kita analisa lagi nih bentuk dari induktansi induktornya. Jadi kita tahu bahwa tegangan pada induktor itu adalah LDI per dt. Jadi kita masukkan nih tegangannya adalah 20, lalu L-nya ini kita tahu bahwa nilai induktansinya adalah 1 Henry, jadi dI per dt-nya akan menjadi 0. Nah, selanjutnya kita diferensialkan bahwa fungsi I terhadap waktu ini kita diferensialkan menjadi seperti ini. Kita turunkan, lalu dI per dt ini kenapa mendapatkan 20? Karena dari sini tadi, karena dI per dt 20 dibagi L, 20 dibagi L-nya adalah 1, jadi tetap 20, jadi dI per dt-nya menjadi seperti ini. Oke, dapat. Selanjutnya ini kita substitusikan ke sini.
Selanjutnya kita dapat nilai dari C2. Kita tahu bahwa C1 sama dengan min C2, jadi C1-nya adalah 20, seperti itu. Oke, setelah mendapatkan C1, C2, kita masukkan lagi ke persamaan arus terhadap waktunya, karena dari soal adalah mencari persamaan arus. Nah, ini adalah persamaan arus yang kita dapat. Jadi ini adalah persamaan arus. Jadi satu soal telah kita jawab. Satu soal telah kita jawab. Ini. Selanjutnya soalnya adalah mencari ketika arus ketika 0,2 itu berapa. Jadi kita masukkan bahwa arus ketika 0,2 itu T-nya diganti menjadi 0,2, jadi 20 dikali eksponen pangkat min 4 dikali 0,2 dikurang 20 dikali eksponen pangkat min 5 dikali 0,2. Jadi hasilnya akan mendapatkan kisaran seperti ini. 1,6289 sekian ampere. Nah, jadi ini adalah jawaban dari cara mencari persamaan arus terhadap waktu dari rangkaian RLC transient DC. Dan ini untuk mencari arus pada saat T 0,2 atau bisa diganti waktu yang kita inginkan, seperti itu. Jadi ada lanjutan, ini adalah grafik dari rangkaian tersebut. Saya menggunakan bantuan GeoGebra untuk melihat grafiknya. Jadi ketika 0,2 titik kita tadi itu berada pada titik di sini. Jadi bukan maksimum tapi mendekati bahwasanya 1,62 seperti itu, teman-teman. Jadi terbukti bahwasanya jawaban kita adalah benar, seperti itu. Nah, ini saya mencoba hanya share bagaimana saya mencari arus max, dan dimulai dari waktunya terlebih dahulu kita diferensialkan sehingga terdapat apa ya, DI per dt-nya itu dalam kondisi 0. Jadi kita diferensialkan persamaan I-nya tadi yang kedua kali, jadi dapat persamaan min 80 E min 4T ditambah 100 dikali E min 5T, seperti itu. Jadi didapatlah hasilnya ini 0,8. Jadi hasil T-nya itu pada saat 0,223. Nah, kita masukkan ke persamaan ini salah. Oke, kita masukkan T-nya ke dalam sini, ke dalam persamaan yang telah didiferensialkan tadi. Nah, didapatlah hasilnya akan mendapatkan bahwasanya ini arus maksimum. Arus maksimum. Kenapa ini tidak presisi? Karena perkalian ini komanya tidak akurat. Jadi ini hanya contohnya saja untuk teman-teman yang menonton bila ingin mencari arus maksimum, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dosen dan teman-teman yang menonton. Kalau ada pertanyaan, just comment on the comment box. Hopefully I can reply and answer it. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung, komen aja di bawah. Semoga aku bisa reply dan kita belajar bareng-bareng. Jadi terima kasih. Saya DJ Erlangga. Sampai jumpa.